Ia datang dari Israel dengan niat menghina, yakin tak ada yang bisa menyentuh hatinya. Tapi siapa sangka, justru di pesantren miskin ini, hidupnya berubah. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, aku doakan rizki yang berlimpah-limpah buat kamu yang sudah like dan subscribe, dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk, kita mulai ceritanya. Pintu kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta penuh dengan wajah-wajah asing, tapi tak ada yang sekaku dan setegang wajah perempuan itu. Leora Ashkenazi, usia akhir 20-an, rambut keemasan dikuncir rapi, berdiri dengan tubuh kaku dan mata waspada. Koper hitamnya menggelinding dengan suara yang terlalu keras dibanding langkah para pelancong lain. Di tangannya, sebuah ponsel terbuka dengan kamera menyala. Ia sedang live. Dan inilah Jakarta, ucapnya dalam bahasa Inggris beraksen Timur Tengah. Panas, bising, dan ya, saya belum mencium sesuatu yang membuat saya ingin kembali. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak menyapa siapapun. Di belakangnya, beberapa petugas bandara tampak memperhatikan, sebagian menoleh cepat saat kamera menyorot. Leora mematikan siaran langsung, lalu mengembuskan napas pendek. Matanya menyisir kerumunan. Tak sulit mengenali pria yang berdiri memegang papan nama bertuliskan Leora A. Ia mendekat tanpa basa-basi. "Kau Hussein?" Pria itu mengangguk, senyum tenang mengambang di wajahnya. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang kain sederhana. Tidak ada formalitas berlebihan, tidak juga canggung. "Selamat datang di Indonesia. Saya Hussein Maulana, ditugaskan mendampingi selama kunjungan." Leora menatapnya. Lama, seperti sedang menilai. "Berapa lama kamu belajar bahasa Inggris?" "Sejak kecil. Tapi kalau mau lebih nyaman, saya juga bisa bahasa Ibrani." Nada suara Leora berubah. "Siapa yang mengajarimu Ibrani?" "Guru saya. Di Gaza." Leora mematung sejenak. Ada jeda yang tidak nyaman di antara mereka. Lalu ia mengangkat dagu, mengabaikan jawaban Hussein. "Baiklah, ayo mulai pertunjukan ini." Mereka melangkah ke arah parkiran. Jalanan menuju pusat kota dipenuhi suara klakson, angin panas masuk lewat celah jendela. Tapi yang lebih panas dari udara Jakarta adalah suasana dalam mobil itu. "Kau tahu aku tidak ingin ke sini," kata Leora tanpa menoleh. "Saya tahu. Tapi kadang yang kita hindari justru tempat di mana kita dipaksa melihat ulang diri sendiri." Leora menoleh cepat. "Kamu filosof atau sopir?" Hussein tersenyum tipis. "Hari ini, saya hanya pemandu tamu yang kontroversial." Tidak ada tawa. Hanya bunyi detik dari arloji Leora. Di dalam kamar hotel yang disediakan pemerintah, Leora merekam video, pertamanya malam itu. Ia berdiri di depan jendela, Jakarta membentang di belakangnya, lampu-lampu kota seperti semut berkedip. "Ini hari pertama saya di negara yang katanya ramah, katanya religius, dan katanya punya jiwa yang besar. Tapi apakah saya percaya? Tidak. Saya kesini bukan untuk liburan. Saya kesini karena undangan resmi. Karena saya dianggap menghina. Tapi siapa yang menghina siapa? Mereka harus membuktikan bahwa negeri ini lebih dari sekadar klise dan kesantunan, murahan." Keesokan paginya, Hussein sudah menunggu di lobi. Ia membawa 2 botol air dan 1 buku catatan kecil. Ia tahu hari ini akan panjang. Ada 3 lokasi yang akan kita kunjungi hari ini. Masjid Istiqlal, pasar tradisional, dan pesantren di Ciputat. Pesantren? Apa itu? Tempat belajar, khusus untuk yang ingin lebih dekat dengan Tuhan. Leora mendesah pelan. "Aku harap Tuhanmu tidak sensitif terhadap pertanyaan." "Malah sebaliknya," ujar Hussein. "Tuhan saya senang ditanya, tapi tidak suka diprovokasi." Mobil melaju. Kamera kecil di dashboard merekam diam-diam. Leora tahu, tapi ia pura-pura tak peduli. Masjid Istiqlal megah dan bersih. Tapi bukan arsitektur yang membuat Leora terdiam, melainkan para pekerja kebersihan yang tersenyum saat ia lewat. Ia memotret mereka. Dalam diam, ia bergumam. Mereka ini percaya mereka sedang membersihkan rumah Tuhan. Hussein berdiri di sisi,
memperhatikan ekspresi wajah Leora. Tidak kagum, tidak juga menghina, lebih seperti bingung. Di pasar tradisional, aroma rempah, teri goreng, dan kulit durian bercampur jadi satu. Leora hampir muntah, tapi ia tetap menyalakan kamera, bertanya pada pedagang dengan suara tinggi. "Kamu percaya doa bisa mengubah nasib?" Seorang ibu penjual sayur menjawab sambil tertawa. "Kalau tidak percaya, saya tidak akan kuat hidup sampai sekarang." Leora berhenti merekam. "Apa kau menyiapkan semua ini?" Tanyanya pada Hussein, seperti menuduh. Atau mungkin Tuhan sedang menjawab, "Lebih cepat dari yang kau harapkan." Hari mulai gelap saat mereka tiba di pesantren. Bangunan tua dengan halaman luas. Suara anak-anak mengaji mengalun dari musala. Leora berdiri di depan gerbang. Tidak bergerak. Wajahnya kaku. "Aku tidak akan masuk. Kita hanya akan duduk di teras. Tidak perlu sepatu. Tidak perlu iman. Hanya diam." Leora memandangnya. "Kamu tidak takut aku akan mengolok-olok mereka di videoku?" Hussein menatap langsung ke matanya. "Saya tidak takut. Tapi saya ingin tahu, apa yang sebenarnya kamu cari di balik semua ini?" Leora menoleh ke halaman. Suara anak-anak makin jelas. Lantunan ayat terdengar bergema. Dan di momen itu, untuk pertama kalinya, ia tidak menyalakan kamera. Ia hanya duduk. Diam. Mendengarkan. Tidak ada yang berubah pada Leora malam itu. Tidak tiba-tiba ia luluh. Tidak ada air mata. Tidak ada kalimat, "Aku mulai mengerti." Tapi ia tidak banyak bicara selama perjalanan pulang. Tangannya tidak menyentuh ponsel. Dan saat Hussein menurunkannya di lobi hotel, ia hanya berkata, pelan, "Besok kita kemana?" Hussein tersenyum. "Tenang. Besok, kamu akan ketemu seseorang yang tidak bisa kau debat dengan kata-kata." Leora tidak menjawab. Tapi ia tidak membantah. Dan, untuk seseorang yang hidupnya dibangun dari perlawanan, itu adalah tanda yang cukup besar untuk disebut perubahan. Hujan gerimis turun pagi itu. Bukan hujan deras, hanya cukup untuk membasahi bahu dan membuat aroma tanah bangkit perlahan dari permukaan jalan. Tapi Leora tidak melihat ke jendela. Ia sibuk menyusun peralatan vloggingnya. Ponsel, gimbal, dan mikrofon klip. Semuanya rapi, steril. Seperti dirinya. "Jangan terlalu banyak bicara hari ini," katanya pelan pada dirinya sendiri, seperti memberi perintah sebelum perang. "Rekam, amati, serang bila perlu." Di lobi hotel, Hussein sudah berdiri dengan jas hujan transparan menggantung di lengannya dan 2 payung di tangan. Ia menyambut Leora dengan anggukan, bukan senyuman seperti biasa. Mungkin ia tahu pagi ini akan lebih berat dari kemarin. "Kita ke tempat Kiai Ridwan," ucapnya sambil menyerahkan payung. "Siapa itu?" "Pengasuh pondok tempatmu duduk diam tadi malam." Leora menahan napas. "Kau ingin aku wawancarai seorang guru agama?" "Kalau kau sanggup mendengarkan, bukan menyerang." Leora tidak menjawab. Ia membuka payung dan melangkah lebih dulu. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Melewati jalanan kecil, sawah basah, dan rumah-rumah tua yang tampak seperti diam sejak masa lalu. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan kayu 2 lantai. Tidak besar, tapi bersih dan tenang. Kiai Ridwan sudah menunggu di teras. Lelaki tua dengan janggut putih rapi, mengenakan sarung dan baju koko lusuh, duduk sambil memegang tasbih kayu. Ia bangkit perlahan, tubuhnya tegap meski sudah renta. "Assalamualaikum," ucapnya lembut. Leora tidak menjawab. Ia hanya membungkuk pelan, formalitas kaku seperti biasa. "Ayo masuk, nak. Tidak perlu lepas sepatu. Biarkan lantai yang menyesuaikan diri," katanya sambil tertawa kecil. Hussein memberi isyarat lewat pandangan. "Duduk dan dengarkan." Ruang tamu. Sempit tapi tertata. Tidak ada hiasan mewah. Hanya rak buku, beberapa kursi kayu, dan 1 lukisan kaligrafi berbingkai bambu. Kiai Ridwan duduk. Leora duduk di seberangnya, memasang kamera kecil di meja tanpa meminta izin. "Saya akan tanya langsung," ucapnya. "Apa menurut Anda saya salah karena mengatakan agama itu membodohi?"
Kiai Ridwan tersenyum. Kalau kamu lapar dan bilang makanan itu racun hanya karena belum mencicipinya, apa itu kesalahan? Leora mengerutkan dahi. Jadi Anda mau bilang saya belum mencicipi agama? Belum. Kamu baru mencicipi manusia. Dan manusia, sayangnya, sering membuat rasa agama jadi pahit. Hening sesaat. Hussein duduk di pojok tidak menyela. Leora mencondongkan tubuh. Apa Anda tidak marah? Saya menghina negara ini. Saya menghina Islam. Saya tidak menyesal. Kiai Ridwan mengangguk pelan. Saya tidak marah karena kamu sedang bicara dari luka, bukan dari hati. Saya hanya ingin tahu, siapa yang pertama kali membuatmu percaya bahwa semua ini layak dihina? Pertanyaan itu menusuk. Tidak keras, tapi dalam. Leora hendak menjawab, tapi bibirnya terkatup kembali. Kiai Ridwan bangkit dan mengambil sebuah buku dari rak. Ia membuka halaman tengah dan menyerahkannya pada Leora. Di dalamnya sebuah puisi. Aku bukan ayat yang sempurna. Aku hanya serpih huruf yang tercecer dari mulut orang yang patah. Tapi jika kau membaca aku pelan, mungkin kau akan menemukan arti yang tak kau kira. Ada Leora membaca diam-diam, lalu menutup buku itu dengan pelan. Kenapa Anda percaya saya akan berubah? Karena kamu datang. Dan yang datang dari kebencian biasanya tidak akan duduk. Tapi kamu sudah duduk. Itu cukup untuk saya percaya. Leora menoleh ke arah kamera, lalu menekannya. Mati. Aku tidak akan unggah ini. Kiai Ridwan tersenyum. Bagus, karena beberapa hal lebih pantas disimpan daripada diumumkan. Mereka pamit. 1 jam kemudian, saat di mobil, Leora menatap keluar jendela. Orang itu aneh, gumamnya. Karena ia tidak mencoba menang, jawab Hussein. Ia hanya ingin kamu berhenti berperang. Leora tertawa kecil, tapi tanpa senyum. Kau juga aneh. Hussein melirik. Aku hanya cermin. Yang kamu lihat, tergantung siapa kamu saat melihatku. Mereka berhenti di sebuah warung kecil di tepi sawah. Hussein membeli 2 gelas teh hangat. Kamu tahu, kata Leora tiba-tiba, aku kehilangan adikku karena perang. Hussein tidak langsung menanggapi. Dia suka ikut bapak kami ke Gaza. Suatu hari dia tidak kembali. Rumah kami hancur. Ibu kami. Dia tidak bicara selama 6 bulan. Hussein mengangguk pelan. Saya kehilangan sepupu karena bom, tapi saya tetap datang ke masjid untuk mendoakan orang yang menjatuhkan bom itu. Leora menatapnya tajam. Kenapa? Karena jika tidak maka aku akan menjadi seperti mereka. Leora memejamkan mata. Tangannya meremas lutut sendiri. Wajahnya tidak menangis, tapi matanya menghindar dari cahaya. 1 hari lagi di pesantren itu, ucapnya, lalu aku akan pulang. Kalau kamu yakin pulang ke tempat yang sama. Leora tidak menjawab. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya sejak ia menginjak tanah ini, ia tidak tahu kemana pulang sebenarnya. Suara langkah kaki Leora menggema di lorong panjang Pondok Putri. Pagi itu, Hussein hanya mengantarnya sampai gerbang. Kau sendiri yang minta bicara dengan Ustazah Salsabila. Aku tunggu di luar, tapi jangan bawa kamera. Aku tidak bodoh, Hussein. Aku tadi kapan terus menyimak, jawab Leora cepat. Tapi bibirnya menggigit pelan saat berkata, tidak percaya sepenuhnya pada kata-katanya sendiri. Lorong itu lembab, lantainya dari semen abu yang sudah retak di beberapa bagian. Di dinding, tergantung poster-poster nasihat. Jaga hati, jaga kata, jaga waktu. Leora membaca sepintas, lalu memutar bola mata. Tapi kakinya tetap melangkah. Sampai ia tiba di sebuah pintu kayu bertuliskan Ruang Musyafirah. Ia mengetuk, pelan. Pintu terbuka. Seorang wanita berjilbab abu-abu, usia sekitar 30-an, berdiri dengan senyum yang tidak terlalu lebar tapi tulus. Kulitnya coklat muda, wajahnya bersih tanpa riasan. Sorot matanya tajam tapi lembut.
Ia mengenakan gamis panjang dan kaus kaki tebal. Silakan masuk, saya Salsabila. Leora. Keduanya berjabat tangan. Singkat. Leora duduk, matanya langsung. Menyisir ruangan. Buku, sajadah, tumpukan mukena, dan satu rak kecil berisi Al-Quran dari berbagai terjemahan. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah cermin kecil di pojok ruangan. Di sana tergantung kaligrafi kecil berbunyi Innallaha ma'asyobirin. Artinya, tanya Leora menunjuknya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jawab Salsabila. Leora, tertawa pelan getir. Saya bukan orang sabar, saya bahkan tidak sabar menunggu kesalahan orang lain untuk saya koreksi. Bagus, setidaknya kamu jujur. Hening sejenak. Salsabila duduk bersila, tangan bertumpu di lutut, tubuhnya tegak. Leora mengambil posisi duduk seperti biasa. Tegak, tangan menyilang di dada, dagu sedikit naik. Apa kamu percaya Tuhan itu ada karena kamu takut sendirian? Tanya Leora langsung, tanpa pembuka. Salsabila menjawab cepat. Tidak. Saya percaya Tuhan justru karena saya tahu saya tidak sendiri, bahkan saat merasa paling sendiri. Kalimat indah, gumam Leora. Bukan untuk jadi indah, tapi itu satu-satunya kalimat yang membuat saya tetap hidup saat suami saya meninggal. Leora terdiam, Salsabila menatapnya. Bukan tajam, tapi dalam. Kau datang ke sini mencari apa, Leora? Aku tidak mencari. Aku diseret. Dilempar ke tempat yang katanya religius. Dipaksa melihat dari dekat semua hal yang dulu aku hina. Lalu, kenapa kamu masih di sini? Leora terdiam sesaat, lalu mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Salsabila bangkit dan mengambil satu buku dari rak. Ia menyerahkannya. Buku tua lusuh dengan judul Surat dari Orang yang Kalah. Ini kumpulan surat dari para mu'alaf yang berasal dari negara-negara keras kepala. Sebagian besar pernah mencaci sebelum memeluk. Kamu mungkin bisa menemukan diri di sana. Leora membolak-balik lembar pertama. Ia membaca pelan satu paragraf. Dulu aku kira Islam adalah kuburan. Tapi ternyata itu ruang tunggu. Aku hanya belum dipanggil masuk. Matanya tak bergerak. Tapi tangannya menutup buku itu cepat. Aku belum siap masuk. Tak ada yang memaksa. Ujar Salsabila lembut. Leora berdiri. Aku ingin ke masjid itu malam ini. Mengapa? Aku ingin mendengar azan itu lagi. Tapi kali ini, aku ingin mendengarnya tanpa mengutuk. Salsabila hanya mengangguk. Tidak memberi nasihat. Tidak menghakimi. Malam itu, Leora duduk di teras masjid pondok. Sendiri. Hussein menunggu jauh di belakang. Ia tidak bicara sejak mereka turun dari mobil. Mungkin karena Leora tak membuka percakapan. Atau mungkin ia tahu malam ini bukan tentang kata-kata. Azan Isya berkumandang. Lantunan itu datang dari corong tua yang menggantung di atas menara kayu. Tidak merdu, bahkan cenderung serak. Tapi ada sesuatu di dalamnya yang tidak bisa Leora tolak. Ia menutup mata. Suara itu mengalir perlahan. Bukan menabrak telinga, tapi harus menyusup pelan. Mengisi celah antara logika dan luka. Tangan Leora gemetar sedikit. Ia tidak tahu kenapa. Di belakangnya Hussein berdiri dalam diam. Ia memperhatikan dari jauh. Saat azan selesai, ia baru melangkah mendekat. Sudah siap pulang? Tanya Nyambi. Leora menoleh. Ke hotel? Kemanapun kamu sebut rumah. Leora mengangguk pelan. Stopwatch hadir menatap menara. Kenapa suara itu tidak berhenti di telinga? Karena suara itu tidak untuk telinga. Mereka berjalan ke mobil, tidak bicara sepanjang jalan. Tapi di tengah hening itu, Leora berkata pelan, "Aku ingin kembali. Besok pagi. Ke masjid, ke ruangan Salsabila. Aku akan antar." Hussein menoleh ke arah kaca spion, menatap wajahnya sendiri. Wajah dia yang sudah lama tidak berharap, kini mulai bertanya-tanya. Apakah luka yang datang dari tempat paling jauh bisa jadi jalan untuk seseorang pulang? Ia tidak tahu. Tapi malam itu, Leora tidak tidur. Ia menyalakan video rekaman azan yang ia simpan diam-diam. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak memutarnya untuk mencari celah. Ia memutarnya karena ingin mendengar lagi.
Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Embun belum sepenuhnya menguap ketika Leora kembali melangkah ke halaman pesantren. Tidak lagi tergesa, tidak lagi menatap tajam ke sekeliling. Ia hanya membawa satu tas kecil, tanpa kamera, tanpa alat perekam, hanya dirinya. Dan satu keingintahuan yang tak ia akui dengan suara. Di beranda depan, Ustazah Salsabila sudah menunggu. Kali ini ia tidak berdiri. Ia duduk di lantai kayu, menggenggam secangkir teh yang mengepul pelan. Senyum itu masih sama, tapi sorot matanya berbeda. Seperti sedang menyambut tamu yang sudah lama dinanti. Kau datang lebih awal dari yang dijanjikan, ucapnya. Leora duduk tanpa diminta. Aku tidak tidur tadi malam. Karena azan? Leora menoleh cepat, seolah merasa dibaca. Karena banyak hal. Mereka diam beberapa saat, hanya suara burung dan ayunan angin yang menyentuh genteng. Apa kau percaya pada pertanda? Tanya Leora tiba-tiba. Apa maksudmu? Azan itu kemarin. Rasanya seperti sesuatu memanggilku, tapi aku tidak tahu siapa atau apa. Salsabila tidak langsung menjawab. Ia hanya menyesap teh perlahan. Lalu kenapa kamu tidak melawan suara? Itu? Leora menghela napas. Karena suaranya tidak memaksa. Begitulah Tuhan berbicara. Pelan. Kalau kamu sibuk membuktikan dia tidak ada, mungkin kamu tidak akan pernah sempat mendengarkan. Leora menunduk. Tangan kirinya meremas ujung kerudung. Pinjaman dari Salsabila. Aku ingin bertanya, soal kitab itu. Al-Quran? Leora mengangguk. Aku pernah baca sebagian terjemahannya, tapi saat itu aku membacanya sambil mencari celah. Dan sekarang? Leora menatap lurus ke depan. Sekarang aku ingin membacanya untuk tahu kenapa aku tidak bisa melupakannya. Salsabila berdiri, lalu mengambil satu mushaf kecil dari rak dan duduk kembali. Ia menyerahkannya dengan kedua tangan. Bacalah dengan tenang, bukan dengan pikiran menang, tapi dengan hati yang siap menerima kalau ternyata kau belum benar. Leora memegang kitab itu seperti benda rapuh. Ia tidak membukanya langsung. Ia temegang memandangi sampulnya yang hijau tua. Aku merasa seperti anak kecil, gumamnya. Karena kamu baru pertama kali mengakui bahwa kamu tidak tahu segalanya. Hari itu, Leora tidak membuat konten. Ia tidak berbicara panjang dengan siapapun. Ia hanya duduk lama di dalam ruangan kecil itu, membuka halaman demi halaman, meskipun belum semua bisa ia pahami. Saat menjelang zuhur, ia berjalan keluar dan melihat Hussein berdiri di dekat pagar kayu. Aku tidak tahu kenapa kamu ada di sini tiap aku selesai, katanya. Aku tidak menunggu kamu selesai, ujar Hussein. Aku hanya menjaga agar kamu tidak merasa sendirian. Leora melipat lengan di dada. Apa kamu selalu menjaga semua orang seperti ini? Tidak semua orang menolak dijaga. Mereka berjalan ke arah lapangan kecil di belakang pondok. Di sana, beberapa santri perempuan sedang menjemur pakaian sambil bercanda pelan. Leora duduk di batu panjang, memandangi mereka tanpa menyela. Mereka terlihat tenang. Karena mereka hidup tidak untuk tampil. Leora menoleh. Itu sindiran? Itu jawaban. Hening lagi. Tapi bukan hening yang canggung. Seperti jeda dalam lagu. Leora menarik napas, lalu berkata pelan. Kau tahu, aku sering merasa semua orang menilaiku bukan dari apa yang aku tahu, tapi dari apa yang aku tolak. Karena penolakanmu lebih keras dari kebenaranmu. Leora tertawa lirih. Dan itu pertama kalinya, aku mendengar seseorang mengatakan itu tanpa ingin mengalahkan aku. Hussein duduk di sampingnya. Jarak mereka tidak dekat, tapi tidak jauh. Aku tidak ingin menang darimu, Leora. Aku hanya ingin kamu pulang. Leora menoleh perlahan. Pulang kemana?
ke tempat yang hatimu berhenti bertempur. Mata Leora berkedip cepat. Ia menoleh ke arah santri-santri tadi. Salah satu dari mereka melambaikan tangan, lalu tersenyum. Leora membalas dengan anggukan kecil. Tidak sepenuhnya tulus, tapi cukup untuk disebut upaya. Sore itu, Leora kembali ke hotel tidak dengan kepala penuh kemarahan, tapi dengan kepala yang dipenuhi pertanyaan yang tak lagi ingin dijawab lewat debat. Malamnya, ia menulis satu catatan pendek di ponselnya, bukan untuk dibagikan, hanya untuk dirinya. Aku datang dengan kemarahan, tapi suara yang menyambutku justru membuatku diam. Mungkin itu tanda bahwa aku harus belajar mendengar sebelum bicara lagi. Di layar ponsel, rekaman azan dari malam sebelumnya masih ada. Ia memutar ulang. Kali ini sambil menutup mata. Dan di antara gema itu, ada sebaris kata yang pelan tumbuh. Di benaknya, kalau aku bukan musuh, siapa aku sebenarnya? Leora berdiri di tepi halaman pesantren, menatap langit pagi yang mulai menguning. Hari itu, ia tidak membawa apapun. Tidak tas, tidak ponsel, bahkan tidak kacamata hitam yang biasa menutupi matanya dari dunia. Ia hanya berdiri, tangan menyilang, di depan tubuh, seolah ada sesuatu di dadanya yang belum siap dibuka. Ustazah Salsabila mendekat perlahan, membawa sehelai kerudung putih tipis, bukan sebagai simbol, hanya untuk melindungi kepala Leora dari terik nanti, katanya. Leora menerimanya tanpa protes. Ia memakainya perlahan, agak canggung, tapi tak merasa terhina. Aku ingin ikut ke pengajian umum hari ini, katanya datar. Salsabila menatapnya. Kamu yakin? Aku ingin tahu kenapa mereka semua bertahan duduk berjam-jam hanya untuk satu ayat. Ruang utama pesantren itu tidak besar. Karpet tipis, kipas angin di langit-langit, dan deretan perempuan duduk bersila. Amber the Kerberger, dan dia menundai dengan mushaf di tangan masing-masing. Leora masuk. Langkahnya ragu tapi tidak terhenti. Ia duduk di barisan paling belakang. Tidak untuk sembunyi, tapi untuk memandang semuanya dari sudut paling jujur. Kiai. Ridwan duduk di depan, dengan suara berat dan pelan memulai kajian. Suara yang tidak menggurui, tidak membakar, tapi seperti menceritakan sesuatu yang sudah sangat ia yakini. Satu ayat bisa menyelamatkan satu manusia, katanya. Tapi hanya kalau dibaca dengan takut kehilangan makna, bukan sekadar lisan. Leora menatap mushaf di pangkuannya. Ia belum membukanya. Tapi tangan kanannya mulai menyentuh sampulnya seperti hendak merasakan teksturnya, bukan membaca. Di sampingnya, seorang santri perempuan muda berbisik lembut. Kalau belum bisa baca Arab, baca saja terjemahannya. Allah tetap mendengarnya. Leora hanya mengangguk, tapi diam-diam ia membuka halaman pertama. Matanya bergerak pelan, huruf demi huruf, terjemahan demi terjemahan. Sampai satu ayat membuat jarinya berhenti. Dan kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Leora menutup mushafnya. Usai pengajian, ia keluar ke halaman belakang dan duduk di bawah pohon tua. Di sana, Hussein sudah menunggu dengan 2 gelas air kelapa di tangan. Bukan sebagai pemandu, tapi sebagai seseorang yang tahu diam Leora. Hari ini bukan diam biasa. Aku baru sadar, kata Leora setelah beberapa lama. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengenal orang tanpa menyamakan mereka dulu denganku. Hussein menoleh. Dan sekarang? Aku baru tahu ternyata orang tidak harus mirip denganku untuk membuatku tenang. Ia mengambil air kelapa dan menyesap pelan. Wah, manis, dingin, sederhana. Apa kamu pernah membenci seseorang sekeras kamu mencintai kebenaran? Ya, jawab Hussein. Siapa? Diriku sendiri. Saat aku masih menilai iman orang lain lebih buruk daripada doaku sendiri. Leora tertawa pendek. Itu kalimat paling jujur yang pernah aku dengar dari seseorang yang percaya Tuhan. Karena aku bukan percaya Tuhan sebagai jawaban, tapi sebagai cermin. Leora menunduk. Kalau begitu,
Apa yang kamu lihat ketika kamu bercermin? Kesalahan. Yang terus aku pelajari. Dan di momen itu, Leora menangis. Bukan tangis keras. Bukan pula karena sedih, tapi karena tubuhnya tidak sanggup lagi menampung suara yang selama ini ia pendam. Ia menunduk, menutupi wajah dengan kedua tangan, lalu berkata pelan, "Aku sudah terlalu lama membela luka." Hussein tidak menjawab, ia hanya diam. Dan dalam diam itu, ia menoleh ke arah langit, membiarkan angin menyampaikan rasa yang tak bisa diucapkan dengan kata. Sore harinya, Leora meminta bertemu lagi dengan Kiai Ridwan, kali ini tidak di ruang tamu, tapi di perpustakaan kecil milik pondok. "Aku tidak datang untuk debat," katanya membuka percakapan. "Saya tahu, karena kamu sudah tidak merasa ingin menang." Leora duduk. Ia membuka buku catatannya. Isinya bukan pertanyaan, bukan rencana konten, bukan juga kutipan debat. Hanya satu kalimat. "Kalau aku belajar Islam bukan untuk pindah agama, tapi untuk memahami mengapa aku tidak bisa membencinya. Apakah itu cukup jujur?" Kiai Ridwan mengangguk pelan. "Kejujuran bukan soal hasil, tapi arah niat. Kalau niatmu ingin mendengar, maka kamu sudah dekat dengan cahaya. Aku belum siap percaya. Kalau kamu sudah, mungkin tidak perlu lagi bertanya." Leora menghela napas dalam. "Kalau aku pernah menghina Tuhanmu, dia tetap tidak menghina kamu." Leora menatapnya lama. Wajahnya lelah, tapi tidak lagi dingin. Matanya merah, tapi tidak karena marah. "Apa kamu percaya aku bisa berubah?" "Saya tidak tahu, tapi saya percaya kamu sudah mulai menolak tetap menjadi dirimu yang kemarin." Malam itu, Leora duduk di tepi ranjang hotel. Ia membuka aplikasi kameranya, tapi tidak menekan tombol rekam. Ia hanya menatap wajahnya sendiri di layar. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat perempuan kuat yang siap menyerang siapapun. Yang ia lihat adalah seorang asing yang mulai ingin mengenali dirinya sendiri. Ia menutup kamera, menatap ke luar jendela, kemudian membisik pelan, hampir tak terdengar. "Aku ingin pulang." Tapi ia masih belum tahu kemana. Angin malam menyusup melalui celah jendela kamar sederhana di Pondok Putri. Di dalam, Leora duduk di lantai, punggung bersandar pada dinding. Di pangkuannya terbuka sebuah mushaf kecil. Matanya tidak bergerak terlalu cepat. Kadang hanya menatap satu ayat, lama, seolah ayat itu sedang mengawasinya kembali. Beberapa hari terakhir, ia tidak keluar dari lingkungan pondok. Tidak merekam, tidak mengunggah, bahkan tidak menyentuh media sosial. Dunia yang dulu membuatnya hidup kini terasa seperti suara berisik yang sengaja ia matikan. Ia memilih diam, memilih sunyi. Pagi itu, ia mendatangi Hussein tanpa memberitahu lebih dulu. Di halaman belakang, di tempat yang sama tempat ia menangis kemarin, pria itu sedang menyapu dedaunan. Kemejanya lusuh, celananya terkena noda lumpur. Tapi wajahnya tetap tenang, seperti bumi yang tidak pernah mengeluh meski terus diinjak. Leora berdiri di hadapannya. "Aku ingin tahu sesuatu." Hussein berhenti menyapu, menegakkan tubuhnya, menatapnya. "Aku ingin tahu kenapa kamu tidak pernah membenciku." Hussein diam sejenak. "Apa kamu tahu, Leora? Kamu bukan orang pertama yang datang ke negeri ini dengan prasangka. Oh, Tiago coba. Tafskeno satu dari sangat sedikit yang bertahan lebih dari 2 hari." Leora menggigit bibir bawahnya. "Apa kamu berpikir, aku akan bertahan lebih lama?" "Aku tidak tahu, tapi aku berdoa kamu pulang dalam keadaan lebih damai." "Henning, aku ingin masuk Islam," kata Leora pelan, tidak dramatis, tidak meledak. Kalimat itu keluar seperti air menetes dari mata yang sudah terlalu lama menahan hujan. Hussein menatapnya lekat. Wajahnya tidak berubah, tapi matanya berkaca-kaca. Ia duduk perlahan di bangku kayu dekat tiang. "Kamu yakin?" Leora mengangguk. "Tapi bukan karena kamu, dan bukan karena Salsabila.
Bukan juga karena Kiai Ridwan. Lalu karena siapa? Karena aku tidak bisa lagi lari dari suara yang terus memanggilku. Dan karena aku ingin berhenti jadi penonton yang menilai dari luar pagar. Sore itu, Kiai Ridwan memanggil. Beberapa saksi. Tidak banyak. Hanya beberapa santri senior, Salsabila, dan tentu saja Hussein. Leora mengenakan gamis putih pinjaman. Rambutnya disanggul sederhana, kerudung ringan menutupi kepala. Wajahnya tanpa riasan, tapi ada cahaya yang berbeda. Bukan dari kulit, tapi dari ketenangan. Ia duduk bersila di depan Kiai. Tangan diletakkan di atas lutut. Punggungnya tegak. Tidak ada paksaan dalam agama ini, ujar Kiai Ridwan lembut. Dan tidak ada yang akan dibanggakan kecuali keikhlasan. Leora mengangguk. Saya siap. Ucapkan pelan-pelan. Dan perlahan, dengan suara yang sedikit gemetar tapi jelas, ia mengucap kalimat itu. Satu demi satu. Dalam bahasa Arab, lalu dalam terjemahannya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Hening. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada air mata berlebihan, hanya keheningan yang berat. Seperti udara yang penuh makna, tapi tak butuh suara. Salsabila memeluknya setelah prosesi, tanpa kata. Hanya pelukan hangat dari perempuan yang pernah ia hujat diam-diam dalam pikirannya. Leora memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya utuh. Malam itu, Hussein duduk bersamanya di teras musyala kecil. Tidak ada percakapan, panjang. Hanya suara jangkrik dan satu dua anak mengaji dari kejauhan. Kamu sekarang punya nama baru? Tanya Hussein pelan. Nur Leora, jawabnya. Bukan untuk membuang masa laluku, tapi agar aku punya alasan untuk memilih masa depanku. Hussein tersenyum. Nama itu cocok. Leora menoleh padanya. Kau percaya aku akan tetap berubah, meski nanti aku kembali ke tempat di mana kebencian dulu jadi nafasku? Perubahan yang sejati bukan ditentukan oleh tempat, tapi oleh siapa yang kau ajak berjalan. Leora menarik napas. Lalu, kalau aku berjalan bersamamu. Hussein terdiam, pandangannya mengarah ke langit, lama. Kamu tidak butuh aku untuk menjadi lebih baik, Leora. Tapi mungkin aku butuh seseorang yang bisa mengingatkanku jika aku tersesat lagi. Dan Hussein menoleh, matanya tajam, tapi lembut. Kalau begitu, izinkan aku jadi tembok tempat kamu bersandar, bukan jalan yang kamu injak. Leora tersenyum pelan. Aku tidak ingin memiliki siapa-siapa sekarang. Tapi aku ingin ditemani. Malam. Itu, Leora duduk di kamar penginapan. Ia menyalakan ponsel, membuka aplikasi catatan. Ia mengetik satu kalimat pendek. Aku tidak masuk Islam karena kalah dalam debat. Aku masuk karena akhirnya aku diam cukup lama untuk mendengar. Ia menutup layar, lalu memutar lagi rekaman azan. Kali ini, bukan untuk mendengarkan, tapi untuk mengulang janji diam-diam yang sudah ia ucapkan di dalam hati. Ia tidak akan lagi hidup untuk membuktikan siapa yang salah, tapi untuk belajar hidup dengan benar. Hari itu Jakarta tampak seperti biasanya, padat, panas, dan tergesa. Tapi tidak bagi Leora. Di dalam mobil menuju bandara, ia duduk diam. Tidak ada koper besar, tidak ada kamera yang tergantung di leher, tidak ada earphone di telinga seperti biasanya. Hanya satu tas kecil di pangkuan, dan selembar kertas berisi jadwal penerbangan ke negara yang dulu ia anggap pusat dari segalanya, rumahnya. Hussein duduk di samping sopir, tak banyak bicara. Sesekali menoleh ke belakang, memastikan Leora tidak berubah pikiran. Aku tetap akan pulang, kata Leora tanpa menunggu ditanya. Saya tahu, jawab Hussein. Tapi aku tidak tahu berapa lama aku akan bertahan di sana. Yang penting, bukan berapa lama, tapi apa yang kau bawa pulang. Leora menatap keluar jendela. Mereka akan marah. Orang-orang yang dulu memujiku karena berani menyerang agama.
Mereka akan menganggapku kalah. Biarkan mereka bicara. Kau bukan pulang untuk menjelaskan. Kau pulang untuk menjalani. Henning. Mobil berhenti di gerbang terminal. Leora turun perlahan. Angin bandara membawa aroma jet fuel dan desahan mesin pesawat yang baru mendarat. Tapi yang paling ia dengar adalah gema azan dari musala kecil di pojok terminal. Jauh, tapi jelas. Ia berdiri sebentar, mendengarkan. Aku tidak akan langsung mengenakan jilbab, katanya pelan. Aku belum siap menjawab pertanyaan yang datang karena selembar kain. Tidak ada yang memaksa, ujar Hussein. Tuhan lebih sabar dari semua orang yang menilaimu. Leora tersenyum. Dan kamu? Aku hanya menunggu berita darimu. Leora, Aisyah neraka secari kertas kecil. Ini alamat email baruku. Jangan cari aku di media sosial. Aku akan menghilang sebentar. Untuk sembunyi? Untuk sembuh. Mereka berdiri diam. Tidak ada pelukan. Tidak ada salam perpisahan yang teatrikal. Tapi mata mereka saling mengunci. Seperti dua orang yang pernah saling menguji, tapi akhirnya saling mengerti. Leora melangkah masuk ke terminal. Hussein masih berdiri di luar, menatap punggung yang kini lebih ringan dari sebelumnya. Dan di dalam dadanya, ada satu doa yang ia bisikkan dalam diam. Semoga pulangnya Leora bukan ke negeri, tapi ke dirinya sendiri. Beberapa bulan berlalu. Tidak ada unggahan baru dari akun-akun Leora. Tidak ada berita heboh, tidak ada klarifikasi, tidak ada podcast dadakan. Dunia yang dulu ia penuhi dengan suara kini hening dari namanya. Sebagian orang mengira ia menghilang. Sebagian lainnya menganggap ia telah berpindah ideologi dan dijinakkan. Tapi di satu sore musim gugur di Yerusalem, di sudut perpustakaan tua, yang hampir tak dikunjungi siapapun, seorang perempuan duduk di antara rak kitab-kitab kuno. Ia mengenakan pakaian biasa, rambut masih terlihat, tidak mencolok, tidak pula tersembunyi. Di depannya terbuka Al-Quran edisi Ibrani. Ia membaca pelan, sesekali menulis catatan, kadang hanya menatap satu ayat untuk waktu yang lama. Dan di layar laptopnya ada folder berjudul Jalan Pulang. Isinya bukan video, tapi manuskrip, buku. Judulnya, Aku Tidak Diselamatkan, Aku Disadarkan. Di lembar pengantar tertulis, ini bukan cerita tentang murtad atau berpindah agama. Ini cerita tentang bagaimana saya berhenti menganggap dunia sebagai panggung untuk menang, dan mulai menjadikannya tempat untuk mendengar. Bagi siapa saja yang merasa tak lagi cocok dengan hidupnya, mungkin kamu hanya belum diam cukup lama. Nur Leora. 1 tahun kemudian, sebuah amplop coklat sampai ke pesantren di Ciputat. Isinya satu buku bersampul abu-abu lembut, satu surat tulisan tangan, dan selembar foto kecil. Di foto itu, Leora berdiri di depan tembok barat Yerusalem. Tidak berhijab, tapi di tangannya tergenggam tasbih kayu yang dulu diberikan Salsabila. Di belakangnya, tertulis kalimat, Aku tidak harus seperti kalian untuk mencintai apa yang kalian cintai. Dan mungkin, itu cukup untuk disebut pulang. Hussein membaca surat itu di ruangannya yang sepi. Ia menutup surat dengan perlahan, lalu menyimpannya di rak kecil berisi mushaf dan buku tafsir. Ia tidak berkata apapun. Tapi malam itu, ia duduk di teras musala, sendirian. Menatap langit lalu menunduk dalam sujud panjang yang tidak biasa. Mungkin itu bukan sujud kemenangan, tapi pasti sujud syukur. Karena di antara jutaan perjalanan, satu jiwa keras kepala yang dulu datang dengan caci maki, akhirnya memilih diam. Dan dari diam itu, ia menemukan suara paling jujur. Cahaya yang datang bukan dari paksaan, tapi dari kesediaan, untuk mengaku bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dan itulah awal dari iman.